Pemirsa, kita sampai di penghujung acara. Saya mau ke Arswendo. Apa ditanyain apa dong itu biar kelihatannya. Kamu nggak perlu ditanyain lagi. Oh nggak perlu ditanyain. Nah. Begini deh Karni, kalau nggak perlu ditanyain, udah jangan tanya, udah nih udah. Di ujung acara masih nanya-nanya juga. Nggak pernah jadi pembawa acara, gimana sih? Nggak, saya supaya kelihatan bisa marah juga kayak tadi. Orang bisa marah-marah begitu. Inilah deh Karni. Bicara soal seks itu selalu lebih menarik dibandingin bukan seks. Meskipun seksnya ini pelecehan, seksnya yang kurang menyenangkan, karena kejadiannya di JIS, semuanya ngomongin. Kalau itu kejadiannya di PAUD kampung-kampung atau di SDN Press, siapa yang ngomongin? Ya justru JIS ini standar internasional. Ya. Kok standar tinggi, bayarannya mahal, terjadi. Ini ironis, Ya. makanya dibicarakan. Ya, yang ironis inilah pelecehan budaya karena ada kejadian semacam ini. Ini yang dilegitim sendiri oleh Kementerian Pendidikan. Dengan pengertian internasional sekolah-sekolah semacam itu, mana ada di standar untuk sekolah menjadi internasional itu nggak ada. Cita-cita bacalah undang-undang dasar, baca apa nggak ada. Boleh mereka bilang, oh ada 111 atau berapa. Boleh aja, tapi bukan itu. Karena apa? Ini melecehkan budaya sendiri. Seolah-olah yang itu menjadi lebih hebat daripada yang sekolah nasional. Inilah rasa minder kita tadi disinggung, ini di sini. Inlander itu di situ. Iya, jadi merasa bahwa wah sana lebih terlalu hebat. Sehingga apa-apa kalau didikte dari luar bisa kita nurut aja. Contoh, supaya kelihatannya ada hubungannya sama seks. Obat kuat, yang menentukan orang Amerika. Kalau kita sendiri padahal herbal itu di sini jauh lebih sakti. Dan ukurannya pasti lebih cocok lah sama anggota tubuh kita. Ya kalau di sana kan ada kegedean dikit-dikit atau porsinya kebanyakan. Satulah contoh yang lainnya. Enggak, biar ngerti gitu loh Bapak. Yang salah itu di sini. Duren itu kurang apa sih saktinya? Dipakai di Prancis, di Inggris namanya juga duren. Tapi karena Amerika bilang, itu terlalu banyak kolesterol. Baunya begini. Hotel-hotel di tempat kita aja melarang. Kan kurang ajar kan itu. Nah kita menerima, karena pendidikan kita harusnya membangkitkan rasa bangga dan nasionalismenya kalau tadi dibilang memang di sini. Orang Indonesia kan lebih bangga makan salmon dibanding cakalang. Iya, tahu nggak, Dek? Di kita ini, loh, di warung kopi aja, yang namanya tututut, nah ini disensor sendiri. Kita bayar copyright-nya untuk nama warung kopi itu, kan kurang ajar kan? Dan kita mau aja sekolah internasional sama, ujian nasional sama sebenarnya, sama. Kalau kita coba ya contohnya supaya kelihatan betapa minder kita, karena pemerintah Amerika punya pesawat kenegaraan, kita juga beli. Nggak jelas kan? Nggak jelas, baru kemudian ngomong-ngomong, oh ya kenapa cuma punya satu belinya? Oh ya kenapa? Orangnya juga cuma, nggak apa-apa, kan yang penting warnanya biru. Nah kan bego. Belum selesai. Lalu dari proposisi inilah jadinya nggak jelas. Dibelain, oh warna biru karena supaya untuk menyamar. Lah makin nggak jelas. Semakin diterangkan semakin nggak jelas. Sekarang saya kepingin supaya kembali ke Jason tadi. Ibu tadi dari Diknas menutup sekolah itu. Bu, pejabat itu pekerjaannya membuka sekolah, bukan nutup. Kalau cuma nutup, nenek saya aja bisa. Sekolahnya apa? Taman siswa. Gedein dong kalau mau nasionalisme. Boleh tepuk tangan lagi. Ibu kembar itu seorang ibu, dua orang bersaudara, dia bikin sekolah di kolong tol di seluruh Indonesia. Pernah dibantu, pernah diperhatiin, DPR merhatiin, plek. KPI pernah sekali-sekali juga. Iya, tapi yang lainnya enggak. Bantuan aja enggak. Mereka berdua. Inilah orang-orang pendidik, inilah yang kita cari. Sekarang topiknya biar lain sedikit. Kita prihatin, ya betul Bu. Meskipun mereka semua basa-basi lah. Ngomongnya saya prihatin plek.
Rehatin itu anak-anak jalanan yang disodomi tiap hari. Kalian prihatin. Iya, nggak apa-apa, gelas rusak dilakukan begitu tabur. Kalau mau jadi pengacara dahsyat, bela mereka. Mau jadi pendidik yang dahsyat, bela mereka. Itu tiap hari rentan. Bukan nggak ada pornografi, nggak ada. Bukan, mereka itu tiap hari aja disodomi. Dan begitu gede dia sedikit, kalau tadi kekhawatirannya adik Kani tadi, itu yang terjadi. Makanya saya kadang bertanya, apakah kasus di JES ini, mereka ini benar-benar pelakunya hanya mereka? Orang Indonesia yang pas-pasan gitu, sodomi nggak begitu kenal lah. Nggak ada yang lain yang lebih ini ya Pak ya. Oh, lebih murah, lebih enak katanya. No? Ya kan lebih. Bukan, ini semua kalau membuka tadi ya membuka semuanya. Ayo. Karena pertaruhannya di sini. Keminderan kita dalam pendidikannya di sini ini. Nah bangkit ke arah itu, iyalah. Bener lah, ini anak-anak jalan, cobalah. Beliau-beliau lebih tahu. Caranya bagaimana, ini yang kita jalankan. Itu saja adik Kani, cukup untuk saya mohon. Ada yang ditanyain lagi? Ya udah cukup. Ya baru kali ini dia marah saya lihat. Dan panjang lagi marahnya. Ini belum nih Pak Senior ini. Iya memang Pak saya, tapi Pak Kaligis tadi ada apa? Terima kasih Bang Kani. Tapi pendek aja. Ya temanya kan mengenai JIS. Saya cuma mau kasih tahu bahwa saya ini masih praktek di seluruh Indonesia menjawab khotbah Paris. Khotbah Paris pernah minta maaf di depan saya di kode etik. Saya maafin dia karena saya sayang, langsung saya tarik. Jadi jangan dijawab lagi. Karena waktu itu di kode etik dia peluk saya dan minta maaf, saya langsung maafin dia. Saya tarik laporan saya kepada dia. Baik, cukup. Terima kasih. Sekarang Pak saya tapi. Pak Karni dan para hadirin yang saya hormati, sudah banyak yang disampaikan. Saya pertama-tama mestinya sebagai pendidik lebih dari 40 tahun, mestinya saya mengkritik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tapi buat apa? Lagi beberapa bulan lagi semua akan diganti, termasuk menterinya itu. Tidak ada gunanya. Saya tidak tahu apa Dirjen mau dipertahankan apa tidak, tapi pasti bobrok itu Depdikbud itu. Saya sudah baca pidato-pidato dari Menteri Pendidikan yang pertama sejak proklamasi sampai Menteri yang sekarang ini yang suka menuntut 35% kalau ada pemilihan rektor atau berapalah, saya tidak ingat lagi itu. Untuk pendidikan guru, saya ingat salah satu tokoh proklamator itu mengatakan, men kan niet onderwijzen wat men weet, men kan niet onderwijzen wat men wil, men kan alleen onderwijzen wat men is. Orang tidak bisa jadi guru hanya berdasarkan sertifikat. Dia tidak bisa berdasarkan apa yang dia mau, apa yang dia tahu, tetapi apanya dia. Nah itu guru di JES itu, masa tidak bisa melihat bahwa anak itu disontoloyokan. Saya minta polisi panggil itu guru, kejar dia sampai dia mengaku. Kalau tidak polisi juga sontoloyo. Jadi memang saya tidak heran ini. Lakasannya sejak abad ke-18 sudah menulis every society as the criminals they deserve. Jadi kalau kita punya penjahat banyak, punya tukang sodomi banyak, ya memang begitu. Kalau ikan busuk itu bau busuknya di kepala, di ekor, ya entah bau busuk apa tidak. Tidak mengherankan saya. Coba Pak Gani, meskipun hari ini kita tidak bicara pemilu, sudah rusak pemilu ini. Salah siapa? Ya selain kepala negara, anggota DPR yang bikin undang-undang juga yang tidak baik. Itu yang dinamakan legislative misbaksel. Nah, saya tahu di sini ada banyak psikolog, tapi psikolog juga tidak menyelesaikan persoalan. Jadi, saya mau titip aja buat mereka yang nanti masuk kembali di DPR. Nomor 1 kalau masuk overhaul itu seluruh, terutama Depdikbud. Karena saya juga berasal dari anak buahnya itu. Ya. Memang
Saya pikir ini sekolah internasional ini harus didrill betul oleh kepolisian. Kepala sekolahnya, gurunya,